Nah, yang kita pertanyakan mengapa tenaga kerja asing itu atau investor asing itu tidak menyelesaikan dengan peraturan yang ada di kita? Mengapa kita yang mesti harus merubah peraturan kita untuk mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka? Apa mungkin ini Mestinya berkaitan sebelum dengan bertentangan dengan kebijakan untuk memberikan kemudahan berinvestasi, makanya pemerintah membuat aturan seperti itu, kalau menurut itu Anda? kan bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi itu bisa disampaikan. Lalu kita akan mendalami apakah betul seperti itu. Buktinya kan MOU itu mestinya yang ditulis itu mengikuti Permenaker. Ini kan MOU sudah tanda tangan dulu baru menyusul aturannya. Jadi ini kan sebetulnya nggak bisa ini kan akan kita teliti dulu. Oke. Karena biasanya peraturan apapun di Republik ini tidak boleh berlaku surut. Baik. Nanti akan kita teliti. Nah, ada yang kedua, sedikit lagi saja. Ada yang kedua, kita sudah memanggil beberapa pihak yang berwenang menurut kita. Kita panggil BIN, kita panggil BAIS, kita panggil Kemenaker Trans, kita panggil Imigrasi ke Komisi 9 melalui Panja ini. Fakta yang kita temukan adalah antara satu instansi pemerintah dan instansi yang lain ini belum satu jawaban. Oke. Ada perbedaan-perbedaan informasi yang disampaikan pada kita. Itulah Baik. sebabnya sekarang kita akan turun ke lapangan ini Oke, untuk baik. mengecek langsung. Itulah mungkin tugas dari Panja yang dibentuk di DPR ya. Ya. Saya ingin ke Pak Said Iqbal selaku aktivis buruh. Menyedihkannya bahwa tenaga kerja yang masuk ke Indonesia ini bukan hanya mereka memiliki skill profesional saja, tapi juga buruh. Bapak melihat ini bagaimana sebagai selaku aktivis buruh? Ya, pertama berbondong-bondongnya masuk tenaga kerja asing khususnya dari Tiongkok itu fakta. Kita sudah melakukan survei langsung bersama pimpinan DPR. Waktu itu Pak Fahri Hamzah ke Bayah, KSPI ikut di sana, ditemukan ribuan dan faktanya mereka adalah tenaga kerja unskilled workers, tenaga kerja yang tidak membutuhkan keterampilan, supir driver, operator, tukang batu, bahkan ada tukang masak, diduga ada sebagian adalah sebagai tenaga security atau satpam. Bahkan di Manokwari Selatan, kuli panggul pun kami menemukan dari informasi yang kami dapatkan dari anggota kita adalah dari Tiongkok. Kita nggak persoalkan tentang investasi, pertumbuhan ekonomi, investasi masuk, mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, menekan angka kemiskinan. Fakta dengan masuknya buruh kasar atau unskilled workers dari Tiongkok ini khususnya itu tidak tercapai. Oke, seperti yang kita lihat ya di layar kaca ini. Ini jelas, kan kita jelas banget dari gambar-gambar itu dan dari sosial media, Instagram, Mei. Jadi kalau menteri fakta atau dusta, pasti menteri kita katakan tanda petik dusta, selalu menyangkal angka 0,sekian. Bagi kita nggak penting. Yang paling penting kalau investasi masuk kan pertumbuhan ekonomi, menekan angka pengangguran, mengurangi kemiskinan. Nah sekarang kalau tenaga kerja lokal tidak bisa bekerja, buat apa investasi? Baik, Itu nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa, Pak Saleh dan juga Pak Said, itu tadi adalah pernyataan dari Kemenaker. Pak Hanif Dakiri mengatakan bahwa pemerintah daerah harusnya melakukan pengawasan juga. Dari hasil yang ditemukan oleh Panja yang sedang berjalan saat ini, apa pemerintah daerah memang tidak melakukan pengawasan sehingga banyak yang tenaga kerja asing masuk, atau mungkin pemerintah daerah juga ikut bermain, Pak? Jadi Panja ini kan dia di samping memanggil berbagai pihak yang terkait, juga kan kita berhak untuk meneliti aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada, dan juga sumber daya yang kita miliki. Jadi untuk pengawas tenaga kerja asing di Indonesia itu jumlahnya kan tidak lebih dari 3.000 orang. Ini perlu dicatat lah, tidak lebih dari 3.000 orang. Dari yang harus diawasi 200.000 perusahaan yang ada di Indonesia. Nah, 3.000 data dari mana, Pak? Ini kan yang kita dapat informasi tentu dari pemerintah juga dong. Kali 3.000 kan pegawai negeri nih, yang tentu itu valid sebetulnya itu. Jadi dari 3.000 itu mestinya kan dia kalau dengan komposisi seperti itu, satu orang itu berarti ngawasin 90 perusahaan. Semestinya idealnya satu orang ngawasi 5. Maka karena itu satu orang mengawasi 90 itu bisa 1 bulan belum tentu bisa dikejar semua. Nah karena itu ini kan menjadi penting untuk memang kita lihat dulu soal pengawasan. Apalagi ini ada sisi lemah kita sebetulnya soal koordinasi. Dari dulu ini koordinasi dan pendataan itu adalah kelemahan dari pemerintah kita. Mau bicara apa saja di Indonesia ini itu soal koordinasi dan pendataan itu lemah. Contoh misalnya, coba kita lihat bagaimana koordinasi antara imigrasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dengan artinya koordinasi antar lembaga juga kurang baik saat ini. Sekarang saya ingin ke Pak Said. Pak Said, terakhir saja apa yang Anda harapkan mengenai masalah tenaga kerja asing yang banyak masuk ke Indonesia malah justru menjadi buruh? Satu, stop untuk masuknya tenaga unskilled workers. Di tengah angka pengangguran meningkat, angka kemiskinan meningkat, Jakarta juga meningkat, angka kemiskinannya. Kok tiba-tiba
ada pekerja asing, khususnya dari Tiongkok, dibolehkan bekerja. Itu berarti kan menambah angka pengangguran lagi. Gagal pemerintah menjalankan undang-undang dan perintah Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua, nggak usah jauh-jauh lah Menteri Hanif, nggak usah bicara pengawasan pemerintah daerah. Kemenaker Trans ke Pulau Gadung berapa? Kalau nggak macet sekitar 45 menit. Itu ada 6 perusahaan baja, perusahaan Tiongkok. 30% adalah dari Tiongkok. Singkat Mau saja, tahu Pak. berapa gajinya? Gajinya cuma 27 juta, supir forklift 10 juta. Tapi untuk pekerjaan yang sama, mereka orang-orang Indonesia 10 tahun bekerja Baik. hanya gaji 3,1 juta. Baik. Oleh karena itu pemerintah mengembalikan pada undang-undang, boleh ada TKA tapi yang skill workers. Satu, untuk transfer knowledge, transfer job, dan setiap satu tenaga kerja asing didamping oleh 2 Baik. orang tenaga lokal. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya sudah bersedia berbagi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sampai jumpa.